Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas dasar-dasar komunikasi digital. Nggak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 di mata kuliah ini, dan sebentar lagi teman-teman kita akan merasakan kelas ini semoga dengan nilai yang baik gitu ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai matrix digital atau digital matrix. Minggu ini kita akan bahas materi yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai virtual identity atau identitas virtual. Dari teman-teman di sini, apakah ada yang tahu apa itu identitas virtual? Oke, nanti kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan identitas virtual itu. Kalau menurutnya Rose, dia bilang gini, a virtual identity is part of an interface that represents the user in a virtual world, such as a chat room, video game, or virtual common space. Jadi Rose bilang bahwa identitas virtual itu adalah bagian dari antarmuka yang mewakilkan, merepresentasikan pengguna atau audiens di dunia maya seperti chatroom, video game, atau atau ruang-ruang maya yang lain. Identitas virtual itu teman-teman adalah representasi diri seseorang dalam dunia digital yang mencakup informasi tentang dirinya yang tersebar dan dapat diakses oleh orang lain. Jadi pada dasarnya virtual identity itu, identitas virtual adalah identitas kita di dunia maya. Bagaimana kita merepresentasikan diri kita di dunia maya. Apakah kita ingin dianggap sebagai sosok tertentu atau seperti apa? Apakah kita ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan dunia nyata ataukah tidak? Itu adalah virtual identity. Jadi bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain di media digital, itu adalah virtual identity kita. Di sini apakah ada yang punya akun di berbagai macam media sosial? Apakah ada yang punya akun di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan macam-macam? Atau mungkin di antara teman-teman ada yang punya akun, mungkin teman-teman ada yang punya akun, 2 akun misalnya, di satu media sosial. Ada yang punya first account, punya second account, alter account, dan macam-macam. Itu adalah identitas virtual teman-teman. Nah, makanya identitas virtual itu adalah totalitas dari data dan informasi yang ada tentang kita di dunia maya, termasuk profil media sosial, riwayat pencarian, dan aktivitas online lainnya. Jadi apa maksudnya? Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita punya berbagai macam identitas secara virtual? Boleh. Karena misalnya gini, di dunia nyata misalnya, mungkin saja kita bisa berpura-pura, kita bisa menampilkan sosok yang berbeda dengan aslinya, tapi ketika kita di kantor, di sekolah, di ruang kerja, akan sulit sekali untuk berpura-pura bahwa kita adalah orang yang lain gitu. Karena orang mengetahui identitas kita. Kita ada data yang menunjukkan bahwa kita adalah orang ini, orang tertentu ini. Tapi di dunia digital itu semuanya sangat sangat kompleks. Jadi orang sulit untuk mengetahui apakah betul orang yang dibalik akun ini adalah orang asli seperti yang dia representasikan di akun itu atau tidak. Makanya ini kemudian menjadi sesuatu yang uh, perlu menjadi concern bagi semua orang, terutama bagi praktisi media digital, bahwa ada kecenderungan di media digital orang dapat memiliki berbagai macam persona, berbagai macam karakter, berbagai macam personality. Dan itulah yang kemudian menjadi concern kita di mata kuliah ini. Lalu kenapa sebetulnya virtual identity atau identitas virtual itu penting? Pertama adalah mengenai komunikasi. Jadi orang di media digital itu yang membuat kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, salah satunya adalah karena kita punya identitas. Siapa di sini misalnya teman-teman, kita kan juga khawatir kan kalau misalnya kita tiba-tiba di-chat oleh orang yang tidak kita kenal, atau tiba-tiba ada DM masuk ke Instagram kita dari orang yang kita kenal gitu. Jadi identitas virtual itu penting untuk kita memulai komunikasi gitu. Begitupun juga misalnya apakah kita
biasanya banyak orang yang menggunakan akun second account-nya, akun keduanya untuk berkomunikasi dengan orang lain atau melakukan apa ya, penguntitan atau bahasa media sosialnya stalking gitu, supaya tidak diketahui lintasnya, jadi mereka menggunakan akun yang lain. Kemudian ada lagi reputasi online. Jadi coba nih sekarang misalnya teman-teman ngetik nama kalian di Google, seberapa banyak artikel yang masuk tentang kalian. Begitupun dengan kita memiliki identitas virtual yang baik, kita jadinya lebih dipercaya. Jadi ketika kita orang mengetik nama kita kemudian yang muncul artikel-artikel atau media-media sosial dengan tingkat reputasi yang baik, itu pun juga akan meningkatkan reputasi kita. Dan yang tadi adalah kesempatan personal dan profesional. Apa artinya? Artinya bahwa jika kita memiliki identitas virtual yang baik, katakanlah misalnya selebgram, influencer, mereka akan dapat lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan karir, lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan potensi keuntungan material misalnya. Jadi gitu teman-teman, identitas virtual itu penting sekali karena hari ini orang-orang cenderung menggunakan media sosial sebagai apa ya, sebagai bahan atau alat bagi mereka untuk mengukur kompetensi, kualifikasi, profesionalisme orang-orang tertentu. Misalnya kalau teman-teman tahu kabarnya bahwa hari ini banyak sekali banyak sekali HRD perusahaan yang ketika mereka akan merekrut seorang kandidat, mereka cenderung atau mereka akan melakukan apa namanya, mereka akan melakukan pengecekan media sosial. Itu yang disebut sebagai kenapa identitas virtual itu menjadi sangat penting. Apa aja sih identitas virtual teman-teman? Profil medsos. Kemudian kalau kalian punya blog atau situs-situs pribadi. Terus kemudian kalau kalian ngetik nama kalian di Google, akun-akun perbankan. Kalau kalian misalnya ngisi-ngisi ulasan-ulasan review-review di medsos. Itu semuanya akan membentuk identitas virtual teman-teman. Jadi identitas virtual itu akan muncul ketika kita mengirimkan pesan di media sosial dan itu kemudian akan membentuk identitas virtual kita secara kolektif. Nah, ada beberapa cara sebetulnya, coba saya sampaikan 3 saja, bagaimana cara kita menjaga keamanan identitas virtual kita. Jadi jangan sampai data pribadi kita, identitas kita itu kemudian diambil alih oleh orang lain sehingga bisa mereka gunakan untuk, kejahatan-kejahatan tertentu. Pertama, kalau bisa teman-teman jangan pakai kata sandi yang gampang. Tanggal lahir, nama orang tua, nama orang kesayangan, apalagi angka dibalik-balik dan macam-macam itu. Upayakan bikin kata sandi yang kompleks. Meskipun memang ini bagi sebagian orang agak sulit karena apalagi sekarang banyak sekali akun, banyak sekali website yang kita harus bikin passwordnya gitu ya. Kalau kita bikinnya banyak banget akan kepusingan atau nanti kan kita akan bingung dan lupa gitu. Tapi bagaimanapun cara yang paling efektif adalah bikin kata sandi yang kompleks. Apalagi yang misalnya adalah verifikasi dua faktor. Verifikasi dua faktor itu artinya teman-teman tidak sekedar langsung memberikan akses ketika di akses pertama kali langsung bisa kebuka. Jadi ada satu perangkat tertentu yang untuk memvalidasi, memverifikasi akun tersebut. Biasanya misalnya kalau kita buka akun tertentu kemudian muncul kode OTP masuk ke handphone kita, itu namanya two factor authentication. Yang terakhir adalah pembaruan perangkat lunak, artinya kita perlu untuk memperbarui perangkat lunak karena developer, software developer itu pastinya setiap secara berkala akan memperbaiki sistem keamanannya mereka. Jangan sampai karena kita nggak update software, kemudian ada celah keamanan yang bisa dimasuki oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu karena ada beberapa resiko-resiko nih teman-teman di identitas virtual, misalnya cyberbullying, orang tahu identitas kita, kemudian kita dibully habis-habisan, di-doxing, data-data pribadi kita dibongkar, dikasih tahu alamat kita dan macam-macam, itu berbahaya sekali. Kemudian pencurian identitas, misalnya identitas kita dipakai untuk menipu orang, identitas kita dipakai untuk merugikan orang lain, identitas kita dipakai untuk melakukan kejahatan-kejahatan perbankan, misalnya mengambil uang dan sebagainya, kartu kredit, identitas kartu kredit dan macam-macam itu. Terus pelecehan dan kejahatan online juga banyak sekali terjadi karena
identitas virtual kita yang bocor, nama kita, kemudian wajah kita. Misalnya sekarang teknologi artificial intelligence membuat semakin mudah bagi kita bagi orang-orang untuk memanipulasi gambar. Jadi misalnya gambar kita masuk diedit pakai AI untuk ada di apa namanya gambar pornografi, misalnya pornografi telanjang dan macam-macam, itu sudah sangat sering terjadi hari ini. Makanya hati-hati sekali untuk menjaga data-data privasi identitas virtual itu. Misalnya contohnya pelaku bikin email terus dia seakan-akan berasal dari institusi kita gitu. Misalnya kita institusinya Universitas Mercu Buana, kemudian ada orang bikin email yang seakan-akan dia dari Mercu Buana, kemudian dia bilang ada masalah keamanan pada akun Anda dan mereka minta untuk kita ngirimin password kita ke mereka. Itu tuh banyak sering terjadi tuh. Akhirnya kemudian password kita itu dia pakai untuk akun dan password kita mereka pakai untuk mencuri uang kita di rekening bank dan macam-macam. Ada juga misalnya pelaku mencari profil sosial yang terlihat menarik dan memiliki banyak pengikut. Mereka membuat profil palsu dengan menggunakan fitur informasi yang dicuri dari profil korban. Jadi biasanya juga orang-orang cantik, terkenal, ganteng, tampan, kaya raya dan macam-macam itu mereka ambil fotonya, kemudian mereka masukin di WA, lalu kemudian dia chat orang-orang seakan-akan dia itu orang yang asli itu, kemudian minta uang lah, minta apalah dan semacam-macam. Itu juga berbahaya karena itu tadi identitas virtual kita akhirnya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu gimana sih kita bisa merawat identitas virtual kita? Yang pertama adalah kita perlu untuk melakukan audit, teman-teman. Jadi kita coba untuk lihat lagi setiap akun media sosial yang kita punya, postingan-postingan kita, apakah semuanya sudah beretika atau tidak, sudah bagus atau tidak, sudah tidak merugikan orang lain atau tidak, apakah semuanya sudah dibuat dengan rasa sadar atau tidak. Kemudian jika ada yang tidak, maka boleh di take down saja. Itu harus kita periksa terus-menerus. Karena jangan sampai identitas virtual kita itu menjadi momok dan menjadi rekam jejak yang tidak baik bagi kita. Dan terus kemudian maintain reputasi positif, artinya kita harus terus-menerus menanamkan di dalam diri kita bahwa kita ingin dianggap sebagai orang yang baik. Kita ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat, bagi lingkungan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di media sosial. Sehingga setiap konten-konten yang kita bikin upayakan punya nilai manfaat, nilai kebermanfaatan, mengandung etika gitu ya. Dan kemudian pahami dan kelola privasi, jangan sampai kita terlalu overshare, membagi-bagikan semua hal yang akhirnya bisa menjadi celah bagi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan itu untuk merugikan kita dan merugikan orang lain gitu. Jadi hati-hati banget jangan sampai kita sangat gampang menyebarkan nomor handphone kita, menyebarkan tempat tinggal kita, rumah kita, dan itu soalnya bisa menjadi celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan kita. Itu teman-teman. Dan pada akhirnya menjaga identitas virtual itu penting untuk melindungi privasi, mencegah penipuan, dan membangun reputasi online positif. Memastikan pengalaman digital yang aman dan memaknai di dunia yang kian terhubung. Hari ini kita semua sudah menerima konsekuensi dari interaktivitas media digital. Kita hari ini mungkin sudah tidak bisa lagi menyembunyikan banyak hal. Kita sudah sulit untuk tidak terkoneksi menggunakan media sosial. Tapi perlu dipastikan juga bahwa kita menggunakan media sosial secara bijaksana, kita menggunakan media sosial dengan bijak, dengan baik, sehingga kita juga terhindar dari hal-hal yang bisa merusak identitas virtual kita. Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah kita ingin menjadi pribadi yang dikenal baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau dunia digital. Begitu saja materi kita minggu ini mengenai virtual identity. Selalu saya dorong teman-teman untuk mencari informasi, membaca-baca modul yang diberikan, mencari-cari referensi di jurnal, di media-media online mengenai materi yang saya sampaikan, terutama mengenai virtual identity pada minggu ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, menyimak dengan baik. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.